Tapi nak, itu toilet wanita. Pokoknya ayah harus antar aku pipis. Kalau ayah nggak mau antar aku nekat kumpul di sini. Jangan dong sayang, jawab si pria menggaruk-garuk kepalanya. Mai yang secara tidak sengaja mendengar percakapan antara ayah dan anak tersebut langsung ikut berbicara. Maaf Pak, kalau dibolehkan, biar saya yang mengantar putrinya untuk buang air kecil. Kebetulan saya juga mau ke toilet. Pria itu menatap Mae lalu menatap sang anak yang tersenyum sambil mengangguk. Tidak merepotkan, Dek? Tidak sama sekali, Pak. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak sebelumnya, Dek. Sama-sama, Pak. Pria berkacamata itu mendorong pelan tubuh putrinya mendekat kepada Mae. Sama tante dulu ya nak, ayah tunggu kamu di meja. Iya ayah. Sang ayah pun berlalu meninggalkan putrinya dengan Mae. Hai cantik, nama kamu siapa? Hai juga tante yang cantik, nama aku Alena. Tante cantik namanya siapa? Kamu lucu sekali, cerewet, hehe. Nama tante Mae. Mae aja. Ya, kamu panggil aku tante Mae saja. Kok nama tante pendek sih? Nama aku panjang loh tante, Alena Priscilia Gunardi. Tapi aku nggak suka nama Gunardi. Loh kenapa bisa nggak suka? Namanya kolot, nggak keren. Ya ampun, kamu kecil-kecil pintar sekali bicara. Hihi. Siapa yang bilang nama Gunardi itu nggak keren? Teman-teman aku di sekolah TK. Hihi, ya ampun, jangan dengerin mereka. Gunardi pasti nama belakang ayahmu, ya kan? Iya, kok tante tahu? Tante kenal ya sama ayah Ale. Hehe, hanya menebak-nebak. Kok kamu cuma sama ayah? Bunda kamu mana? Bunda aku nggak ada, kata ayah. Bunda aku ada di surga tidak lama setelah melahirkan aku. Mata Mae berkaca-kaca saat Alena menjawab di mana keberadaan ibunya. Gadis kecil itu dengan polosnya menjawab tanpa tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Tante kenapa kok ngeliatin aku kayak gitu? Ah nggak apa-apa sayang, sudah waktunya kita masuk yuk. Alena tersenyum dan mengangguk. Anak yang sudah bersekolah di TK itu membiarkan tangannya digandeng oleh Mae yang baru saja dikenalnya itu. Keluar dari toilet, tampak Mae merapikan kemeja yang dikenakan Alena. Dalam sekejap, gadis berambut ikal itu langsung lengket kepadanya. Ale, tante antar ke mejamu ya. Sebelah mana mejamu nak? Asik, tante mau makan sama-sama dengan aku dan ayah kah? Tidak sayang, lain kali saja ya kita makan barengnya. Soalnya tante datangnya sama majikan tante. Apa itu majikan tante? Majikan itu semacam bos gitu. Berarti majikan tante itu temannya ayah. Temannya ayah kok bisa? Itu tadi ayah kan ketemu sama temannya sewaktu lagi turun dari mobil di parkiran. Ayah sama teman ayah kayak begini. Halo bos, apa kabarnya? Gitu tante. Berarti kan majikannya tante itu temannya ayah Ale. Haha, kamu itu ya pintar sekali. Mae mencubit pipi Alena yang terlihat sangat menggemaskan itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di meja tempat ayah Alena telah menunggunya. Pria berkumis tipis itu berdiri, ia mengulurkan tangannya kepada Mae. Nama saya Hanggianto, panggil saya saja Hanggi. Nama saya Mae, Pak Hanggi. Terima kasih banyak Dek Mae karena sudah mengantar putri saya Ale ke toilet dan mengantarnya kemari. Iya, sama-sama Pak Hanggi. Kalau begitu saya permisi karena majikan saya pasti sudah menunggu saya. Oh iya Dek Mae silahkan. Sekali lagi saya haturkan terima kasih. Sama-sama Pak Hanggi. Tukas Mae. Selanjutnya ia mendekati Alena yang masih berdiri di sampingnya. Mae berjongkok mengelus rambut gadis kecil berbulu mata lentik yang indah dan terlihat sangat cantik. Sayang, tante pamit ya. Tante, kita bisa ketemu lagi kan? Insya Allah bisa sayang. Ayah, kok ayah nggak minta nomor HP tante Mae? Aku mau ketemu lagi sama tante Mae besok-besok. Hanggi tersenyum dan memandang Mae sebagai isyarat atas apa yang diminta putrinya barusan. Mae mengerti. Ia pun menyebutkan 12 digit nomor handphonenya kepada Hanggi. Terima kasih banyak, Dek Mae. Sama-sama, Pak Hanggi. Saya permisi. Mari Dek. Ale, Tante pergi dulu ya. Bye. Bye-bye, Tante cantik. Tangan mungil Alena melambai kepada Mae yang melangkah pergi meninggalkannya.
Kebaikan dan ketulusan hati Mae mampu membuat gadis kecil itu nyaman berada di dekatnya. Mae tersenyum, ia sangat suka kepada Alena karena ia anak yang sangat pintar dan lucu. Karena berusia 20 tahun itu balik melambai ke arah Alena. Saat Mae mau sampai di meja tempat di mana majikan dan Agus duduk, tampak wajah Madam Lisa yang muram. Lama sekali, sungutnya kepada Mae. Maaf, Madam, antriannya panjang sekali, sedangkan toilet di dalam yang berfungsi hanya satu ruangan, yang satunya lagi sedang diperbaiki. Aku kira kamu kenalan sama pria yang bersama anak kecil tadi. Oh, itu anak kecil yang minta ditemani ke toilet karena ayahnya nggak mungkin masuk ke dalam toilet perempuan. Aku nggak suka kamu dekat dengan laki-laki. Pikirkan kuliahmu, jangan kecewakan aku. Iya, madam, jangan marah ya, saya minta maaf. Melihat sang majikan marah, Mae segera mendekatinya, lalu mengelus punggung majikannya itu sembari kembali meminta maaf. Sudah ya, madam, jangan marah lagi, mari kita makan. Kelembutan Mae akhirnya meluluhkan kemarahannya. Ia pun tersenyum, menarik piring dan menyendokkan makanan ke mulutnya. Mae pun segera duduk di samping sang majikan yang sudah lahap menyantap makanannya. Keesokan harinya, usai Mai mempersiapkan semua keperluan majikannya, ia segera masuk ke dalam kamar untuk mempersiapkan dirinya pulang kampung. Setengah jam kemudian, ia pun keluar dari dalam kamarnya, menggeret sebuah koper berisi oleh-oleh dan sebuah tas backpack kulit berwarna hitam yang berisi pakaiannya. Sesaat kemudian, ia berhenti di depan kamar Madam Lisa. Lalu ia pun segera masuk ke dalam ruangan pribadi majikannya itu untuk berpamitan. Jangan lama-lama ya di kampungnya, aku bisa mati kesepian kalau nggak ada kamu, Mae. Hehe, 1 minggu boleh ya? Bolehlah, pastinya kamu sangat rindu kepada keluargamu. Alhamdulillah, terima kasih, Madam. Mae, ini ada sedikit uang untuk pegangan selama di kampung. Wanita yang sudah seperti ibu kedua bagi Mai itu menyodorkan sebuah amplop coklat panjang. Jangan, madam, saya ada kok. Uang dari mana? Kan saya sudah pernah bilang sama madam kemarin kalau sisa uang jajan sekolah saya kumpulkan. Oh iya, aku lupa. Aku sempat terkejut karena kamu kan selama ini selalu mentransferkan semua gajimu ke kampung. Hehe, iya, madam. Biarlah tabunganmu disimpan saja, jangan tolak pemberianku ini. Tapi kemarin madam sudah banyak keluarkan uang untuk memberikan oleh-oleh dan juga kue-kue. Jangan pikirkan, ini ambillah untuk jaga-jaga, siapa tahu di kampung nanti ada keperluan yang sangat mendadak. Kalau kamu menolak, aku akan marah. Mae tersenyum, lalu ia pun menerima amplop pemberian majikannya tersebut dengan penuh rasa haru yang sudah tidak tiada terkira. Wanita yang selama ini telah memperkerjakannya itu laksana Dewi Penolong dan mata air di tengah gurun pasir yang gersang. Tanpa henti, ia terus memberikan apa yang bisa diberikan tanpa harus diminta. Madam Lisa sangat menyayangi Mae, gadis kampung yang kini telah menjelma menjadi seorang gadis kota yang cantik dan pintar. Agus akan mengantarmu pulang kampung. Mari ku antar kamu sampai di garasi. Mae mengangguk, ia berjalan sambil merangkul tubuh nyonya tersayangnya. Sesampainya di garasi, Mae mencium punggung tangan Madam Lisa dengan taksim, lalu memeluknya erat dan dalam waktu yang cukup lama. Madam Lisa terisak meminta Mae agar segera kembali. Jangan ingkari janjimu untuk kembali kemari. Insya Allah, Madam, tidak ada alasan saya untuk tidak kembali ke sini. Madam adalah ibu kedua bagi saya. Syukurlah. Terima kasih anak gadisku tersayang. Aku akan merindukanmu. Saya juga sangat menyayangi Madam selama saya di kampung. Jangan lupa minum suplemen tulang dan sendinya ya, Madam. Jangan mandi mendekati petang. Jangan makan-makan bersantan dan berbanyak makan buah dan sayuran ya, Madam. Cerewet. Mae terkekeh. Madam Lisa mencium pipi dan kening asisten pribadinya itu. Selanjutnya, Mae menaiki mobil sedan putih milik majikannya. Madam Lisa melambaikan tangan ke arah Mae. Ia terus berdiri sampai mobil yang dikemudikan oleh Agus hilang dari pandangannya. Tak terasa air mata pun berlinang membasahi pipinya yang masih terlihat kencang akibat rajinnya perawatan.
Entah mengapa hatinya sangat sakit dan merana saat ditinggal Mae pergi. Tuhan, mengapa aku sangat sedih dan takut kehilangan anak itu? Sedangkan saat anak-anakku pergi meninggalkanku, hati tidak pernah seperti ini. Madam Lisa menghapus bulir bening yang terus bercucuran tak terbendung. Mendungnya pagi itu seolah mewakili perasaannya yang sedang murung dan bersedih karena ditinggal pergi oleh orang yang sangat ia sayangi. Ia pun masuk ke dalam rumahnya, mengurung diri di kamar bak gadis ABG yang sedang patah hati. Madam Lisa pun menangis sendirian di atas tempat tidurnya. Cukup lama ia menangisi kepergian Mae hingga tidak terasa Madam Lisa pun terlelap tidur dalam keadaan yang bersedih.